Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rifai. Kami di sini kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang implementasi transformasi Fourier pada aplikasi dengan studi kasus menghafal Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Firdaus dengan NPM 50423504. Teman-teman lain boleh langsung memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadi dengan nomor NPM 504238086. Nama saya Ahmad Rayana Syarif dengan NPM 50423088. Perkenalkan, nama saya M. Ryan Alvareza dengan NPM 504237738. Baik, yang pertama di sini adalah tentang menghafal Al-Quran. Yang pertama ada keterbatasan waktu dan metode. Menghafal Al-Quran sering terkendala waktu dan metode pembelajaran yang kurang efektif, terutama bagi generasi muda. Yang kedua, ada peran teknologi. Integrasi teknologi informasi, khususnya perangkat digital, menjadi solusi potensial untuk pendidikan tahfiz. Yang ketiga, ada aplikasi berbasis Fourier. Penelitian ini mengembangkan aplikasi yang menganalisis suara bacaan pengguna secara matematis menggunakan transformasi Fourier, mencocokkannya dengan data standar secara real time. Berikut ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, rumusan masalahnya itu bagaimana sih implementasi transformasi Fourier dalam aplikasi bantu hafal Al-Quran. Yang kedua, ada sejauh mana efektivitas sistem menguji hafalan pengguna. Yang ketiga, ada apa potensi integrasi sistem ini dengan AI untuk meningkatkan akurasi. Berikut, kemudian ada tujuan dari penelitian kami. Yang pertama, mengembangkan sistem pengujian hafalan Al-Quran berbasis suara, mengimplementasikan transformasi Fourier untuk analisis sinyal suara, mengukur akurasi sistem melalui uji detection rate dan false positive rate. Yang berikut ada mengevaluasi peluang pengembangan sistem berbasis AI. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang Al-Quran, sinyal suara, dan transformasi Fourier. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman hidup utama umat Islam, dan salah satu rukun iman. Pemahaman dan penafsirannya terus berkembang seiring waktu. Yang kedua yaitu sinyal suara. Sinyal suara adalah besaran fisik yang diubah menjadi elektrik. Setiap suara memiliki sampling spesifik, yaitu nilai frekuensi yang dapat diproses untuk informasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Penting untuk analisis dan penyaringan sinyal. Ini memungkinkan sinyal suara dilihat sebagai objek dalam domain frekuensi. Selanjutnya yaitu algoritma transformasi Fourier. Tahapan dalam aplikasi hafalan Al-Quran dimulai dengan transformasi sinyal analog suara pengguna ke sinyal digital pada domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Sistem kemudian menghitung magnitudo atau spektrum sinyal ini sebagai acuan kedekatan dengan sinyal pengujian. Proses ini melibatkan pengambilan nilai sampling suara, mengubah sinyal analog menjadi digital, dan melakukan komputasi spektrum. Pada tahap pengujian, suara uji pengguna dianalisis dengan algoritma transformasi Fourier. Sistem akan membandingkan sinyal digital ini dengan sampel yang telah ada untuk menguji hafalan Al-Quran. Flowchart algoritma ini menunjukkan alur pelatihan dan pengujian suara, di mana suara direkam, dihitung nilai sinyal digitalnya, dan disimpan untuk perbandingan. Oke, selanjutnya mengenai implementasi terbuka aplikasi. Terbuka aplikasi dirancang untuk kemudahan pengguna, terutama bagi yang non-teknis. Menu utama memiliki fitur pelatihan dan pengujian dengan tombol intuitif seperti baca dan berhenti. Fungsi pelatihan merekam baca Al-Quran sebagai sinyal digital. Dengan autosave dan log aktivitas pengguna memantau riwayat hafalan.
Visualisasi grafik sinyal suara real time juga disediakan, menunjukkan bentuk gelombang suara. Hasil pengujian dan analisis pengujian sistem melibatkan 100 pengguna dengan 25, 50, 75, dan 100 sampel suara. Sistem menunjukkan tingkat true detection 80% dan false positive rate 20%. Pengujian juga dilakukan pada berbagai mikrofon dan lingkungan akustik, menunjukkan robustness sistem dengan sedikit penurunan akurasi di lingkungan bising. Uji coba awal integrasi modul pengenalan suara berbasis MFCC menunjukkan peningkatan sensitivitas deteksi meskipun akurasi belum stabil. Ini mengindikasikan potensi metode hybrid Fourier dan MFCC untuk sistem yang lebih canggih dan adaptif, membuka peluang integrasi AI seperti deep learning untuk identifikasi hafalan yang lebih tepat. Oke, baik. Dari kami tadi sudah memaparkan dari rumusan masalah, terus dari flowchart untuk studi kasus penghafalan Al-Quran ini. Dengan ini kami memberikan kesimpulan, yakni aplikasi ini membantu menghafal Al-Quran dengan metode transformasi linear mencapai true detection sebanyak 80% dan false positive rate sebanyak 20%. Ini menunjukkan efektivitas awal yang baik. Sistem ini diuji dengan real time dan fleksibel, dan juga memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, dengan aplikasi ini juga dapat memudahkan kita semua yang ingin menguji hafalan Al-Quran tersebut. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Selamat malam Pak Rifai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.